Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Mudianingrum dengan NPM 19 10401040027. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 2019 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ludovicus Boman Puadu, MPD. Di sini saya akan mereview materi tentang perkembangan kewarganegaraan di Indonesia dan apa perbedaan dari setiap aturan kewarganegaraan dari masa ke masa. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu sejarah pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Syarat-syarat utama berdirinya suatu negara adalah harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin masih terdapat orang asing di dalamnya. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintahannya dan mengakui pemerintahan itu sendiri. Warga negara dapat diartikan juga sebagai seseorang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara tersebut, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Warga negara Indonesia ialah orang yang sudah diakui undang-undang sebagai seseorang warga negara Republik Indonesia sendiri. Kepada orang tersebut akan diberikan yang namanya kartu tanda penduduk atau yang biasa disebut dengan KTP berdasarkan tempat ia terdaftar sebagai seorang penduduk atau warga negara di suatu daerah tertentu. Dan kewarganegaraan adalah bagian dari konsep kewarganegaraan. Warga suatu kota atau kabupaten dapat disebut sebagai warga kota atau kabupaten, karena keduanya adalah satuan politik dalam otonomi daerah. Kewarganegaraan ini menjadi suatu hal yang penting. Hal ini karena masing-masing dari satuan politik tersebut akan memberikan hak yang biasanya berbeda-beda bagi setiap warganya. Yang selanjutnya yaitu asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan merupakan dasar dalam berpikir yang menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara. Untuk membedah kasus kewarganegaraan, kita harus memahami ada dua jenis asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu ius soli. Ius soli merupakan asas kewarganegaraan yang ditetapkan berdasarkan wilayah tempat bayi lahir. Misalnya yaitu seorang anak yang memiliki orang tua dari negara Cina, namun dia lahir di USA, Amerika. Dan yang kedua yaitu ius sanguinis. Ius sanguinis dikenal juga dengan sebutan jus sanguinis, yaitu jenis asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan penduduknya berdasar hubungan daerah atau orang tuanya. Misalkan,
seorang bayi lahir di negara Indonesia dari pasangan berkeluargaan Jerman. Kemudian, yang selanjutnya yaitu persetujuan kewarganegaraan dalam kegiatan konferensi meja bundar pada tahun 1949. Dalam kegiatan konferensi meja bundar ini dilakukan pada tahun 1949 yaitu melalui kesepakatan dari pihak Indonesia dan pihak Belanda mengenai pembagian warga negara. Maka kewarganegaraan Indonesia diatur yang pertama seperti penduduk asli Indonesia adalah ia yang termaksud dalam kelompok Bumi Putra yang mempunyai kedudukan di daerah Indonesia. Yang kedua, orang Indonesia kaula negara Belanda yang menetap di Suriname atau Antillen kolonial Belanda. Jika ia terlahir di luar kerajaan Belanda, maka ia mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraannya. Kemudian yang ketiga, orang Cina serta Arab yang terlahir di negara Indonesia atau paling sedikit telah menetap di wilayah Indonesia dalam waktu 6 bulan dalam rentang waktu 2 tahun setelah tanggal 27 Desember 1945 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, orang Belanda yang terlahir di Republik Indonesia dan paling sedikit telah menetap di Indonesia selama 6 bulan kurun waktu 2 tahun setelah tanggal 27 Desember 1949 dengan pernyataan memilih warga negara Indonesia. Yang kelima, orang asing atau bukan orang Belanda terlahir di Indonesia dan telah menetap di wilayah Indonesia selama 2 tahun setelah tanggal 27 Desember 1949 serta tidak boleh menolak untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini dikatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh karena yang pertama karena kelahiran, yang kedua pengangkatan, yang ketiga dikabulkan permohonan, yang keempat pewarganegaraan, yang kelima sebagai akibat perkawinan, yang keenam turut ayah atau ibunya dan karena pernyataan. Kemudian menurut kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang lahir di masa Orde Reformasi merupakan perkembangan hukum di bidang ketatanegaraan dan sekaligus menghapuskan diskriminasi kewarganegaraan. Sehingga berdasarkan undang-undang ini tidak terdapat lagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menetapkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Menurut penjelasan pasal yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa salah satu asas yang dianut adalah asas perlindungan maksimum, yang berarti adalah asas menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
Dengan asas tersebut, memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin dalam hal melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang sedang berimigrasi ke negara lain, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu juga, asas yang menjamin pemenuhan HAM dan persamaan antara warga negara sebagai bagian dari masyarakat global. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 tahun 1958 yang merupakan pergantian atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara sebagai undang-undang pertama produk Indonesia setelah merdeka. Tentu undang-undang ini sangat tidak komprehensif dalam mengatur persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Baiklah, sekian penjelasan atau review materi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.